back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap, macam tuh. Hai semuanya sobat online family Makcik, apa kabar Anda semua guys? Makcik harap semua sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Anggota militer Indonesia, TNI Indonesia sekarang ini banyak menjadi pedoman bagi anggota militer di luar negeri sana karena mereka melihat bagaimana latihan-latihan ekstrim yang dilakukan oleh anggota TNI Indonesia itu sangat luar biasa sehingga banyak menjadi sebagai contoh ya guys ya. Cara latihan TNI Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara lain. Kita akan lihat sama-sama guys satu video Indonesia kasih paham dunia cara latihan TNI jadi contoh banyak negara. Kita bangga ya guys ya dijadikan sebagai contoh untuk negara-negara luar sana. Ya, kita ketahui bahwa anggota militer Indonesia memanglah sangat ekstrem latihannya ya guys ya, tidak sama dengan negara-negara lain di luar sana. Makanya mereka melihat bagaimana anggota militer Indonesia latihan sangat ekstrim sehingga menghasilkan prajurit-prajurit yang sangat kuat, yang tangguh, dan mereka mencontoh bagaimana cara TNI Indonesia latihan kepada prajurit-prajurit anggota militer Indonesia ya guys ya. Kita akan lihat sama-sama video ini daripada channel Indonesia Stronger. Seperti biasa, Makcik kalau tak ada punya link nanti dekat deskripsi box, jangan lupa tekan link tuh. Sama-sama kita support channel ini dan jangan lupa juga tetap support channel Makcik. Mari langsung kita saksikan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat India. Oh, ini sepertinya latihan di lumpur ditembak dari atas ya. Ini adalah beberapa latihan-latihan anggota militer Indonesia ataupun TNI. Sebuah latihan militer di mana prajurit tidak hanya diuji fisik, tetapi keberanian mental di titik terdalam manusia. Ya, benar. Latihan yang membuat sebagian tentara asing tidak percaya bahwa manusia bisa melaluinya, dan banyak yang kalah dalam hal fisik jika diadu dengan tentara kita Indonesia. Latihan di tengah hutan rimbun, peluru tajam ditembakkan dari jarak aman ke arah tanah, melesat melewati udara di dekat kepala para prajurit. Bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengajarkan mereka arti tenang dalam ancaman. Satu detik saja mental jatuh, panik muncul, dan tugas lapangan nyata bisa menjadi tragedi. Para pelatih tidak mengajarkan keberanian dengan teriakan atau kekasaran, mereka mengajarkan mengendalikan rasa takut. Prajurit belajar berbaring rendah, bergerak perlahan, dan mengingat satu hal penting. Ketika tekanan datang, pikiran harus tetap jernih. Subscribe dan banggalah menjadi bagian dari Indonesia. Kami akan mengupas bagaimana reaksi dunia terhadap Indonesia, mengekspos setiap fakta menarik, dan menyimpulkan makna besar di balik sorotan global itu. Jadi subscribe dan terus bangga menjadi bagian dari kekuatan bangsa Indonesia. Di banyak negara, latihan semacam ini sudah dihentikan atau dianggap terlalu berbahaya. Tetapi, bagi TNI, latihan ini bukan soal pamer keberanian, melainkan persiapan nyata menghadapi medan perang, penyelamatan sandera, hingga operasi kemanusiaan di wilayah konflik. Dan itu baru permulaan. Ketika masuk pelatihan komando di lingkungan ekstrim, para prajurit dihadapkan pada ujian bertahan hidup. Bukan di pangkalan, bukan di ruang ber-AC, tetapi di alam liar. Tempat di mana atau kamu beradaptasi, atau kamu kalah. Disinilah salah satu ritual terkenal dunia terjadi. Meminum darah ular. Bukan karena budaya mistis, bukan karena ingin terlihat brutal, tapi karena inilah ilmu bertahan hidup di hutan sungguhan. Di saat tanpa logistik, tanpa air bersih, tanaman beracun di mana-mana, dan hewan liar di sekeliling, prajurit harus tahu bagaimana mengisi energi, bagaimana bertahan dari dehidrasi, dan bagaimana bertahan hidup sampai evakuasi datang. Instruktur akan menjelaskan bagaimana memilih ular yang aman, bagaimana menghindari bisa, dan bagaimana mengambil cairan tubuhnya sebagai sumber air serta elektrolit. Bukan barbar, ini sains survival. Namun ada momen yang selalu jadi pembicaraan. Momen ketika tentara dari negara-negara dunia Amerika, Jepang, Korea, Eropa ikut latihan bersama TNI.
Mereka datang dengan penuh rasa percaya diri. Seragam taktis, sepatu premium, alat survival modern. Tetapi ketika memasuki hutan, ketika tak ada teknologi, ketika yang tersisa hanya manusia dan alam, tiba-tiba semua level militer menjadi sama. Iya. TNI mengajarkan kepada tentara dunia bagaimana cara prajurit berlatih yang sebenarnya. Ada yang gemetar saat peluru tiruan melewati kepala, ada yang berhenti saat harus merayap di tanah rawa, dan sebagian dari mereka menolak ketika ditawari survival ekstrem seperti darah ular. Dan pada saat itulah mereka sadar, TNI bukan sekadar kuat. TNI adalah sekolah mental. Iya, Banyak benar. dari mereka pulang, memberitahu rekan-rekannya, menyampaikan pada pusat pendidikan militer mereka, Indonesia berlatih di level yang berbeda. Dan sebagian lain, diam. Bukan karena malu, tapi karena mereka baru memahami sesuatu yang menakutkan. Kekuatan seorang prajurit tidak diukur dari senjatanya, Iya, tetapi dari ketahanan mentalnya. benar banget. Dan TNI punya itu. TNI Ketika punya negara itu. lain fokus membangun tentara melalui teknologi, TNI lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat. TNI bukan hasil penunjukan elit militer, tetapi dilahirkan dari rakyat yang berjuang melawan penjajahan. Karena itu, sejak awal latihan TNI bukan hanya soal fisik dan taktik, tetapi soal identitas, tentara yang lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat. Itulah prinsip sederhana tapi kuat. Tentara bukan mesin, tentara adalah manusia yang melindungi manusia. Nilai ini membentuk kultur latihan TNI sejak hari pertama seorang calon prajurit masuk pendidikan. Di banyak militer dunia, pendidikan awal hanya fokus fisik, lari, push-up, senjata, dan disiplin. Di TNI, ada hal yang berbeda. Pendidikan karakter. Calon prajurit dibentuk dengan 3 fondasi. 1. Kesetiaan kepada negara dan rakyat. Mereka diajarkan bahwa tugas militer bukan pamer kekuatan, tetapi menjaga kehidupan masyarakat. 2. Disiplin tanpa kompromi. Bukan sekedar hukuman fisik, tapi disiplin moral. Prajurit diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. 3. Bertahan dalam tekanan mental. Latihan seperti tidur minim, kondisi alam berat, dan ujian keberanian dilakukan dengan pendekatan bertahap, memastikan keselamatan tanpa kekerasan berlebihan. Metode ini membuat TNI memiliki tingkat daya tahan mental yang tinggi. Bukan mental berani mati, tapi mental berani hidup untuk melindungi. Latihan fisik TNI terkenal berat, bukan karena ingin menyiksa, tapi karena membentuk tubuh yang bekerja bersama jiwa. Salah satu contohnya adalah pendidikan komando, yang melewati medan sungai, hutan, rawa, dan gunung. Prajurit tidak hanya diuji kekuatan otot, tetapi kemampuan adaptasi di alam yang nyata. Ada latihan renang taktis, di mana prajurit bergerak dalam air, sambil membawa perlengkapan, menguji stamina sekaligus kerja sama tim. Karena di medan nyata, tentara tidak hanya berlari di aspal, tetapi berjalan di lumpur, rawa, dan bebatuan. Prajurit juga dilatih merayap, memanjat, hingga melewati rintangan darurat menggunakan tali. Semua latihan ini menanamkan pesan kuat. Tubuh bisa lelah, tapi tujuan tidak boleh berhenti. Betul. Inilah bagian yang membuat negara lain terkejut. TNI dilatih untuk membantu masyarakat. Di negara lain, latihan militer hanya fokus perang. Di TNI, latihan bencana, evakuasi, logistik, dan kegiatan sosial dijadikan standar pendidikan. Contoh sederhana, ketika banjir, prajurit dilatih membuka akses jalan, mengevakuasi korban, membagikan makanan, hingga mendirikan dapur umum. Mengapa? Karena tugas tentara Indonesia bukan hanya bertempur, tapi mengangkat rakyat ketika rakyat jatuh. Dan dari sinilah muncul keunikan TNI. Prajurit bukan sekadar simbol kekuatan fisik, mereka simbol empati, kebersamaan, dan gotong royong. Tidak heran, banyak perwira luar negeri mengagumi bagaimana TNI mampu diterima masyarakat tanpa jarak. Latihan TNI tidak hanya membentuk individu kuat, tetapi pasukan yang bergerak seperti satu tubuh. Latihan patroli, penyergapan, serta simulasi medan urban selalu dilakukan dalam formasi yang saling melindungi. Tujuannya jelas,
satu prajurit tidak pernah ditinggalkan. Inilah alasan mengapa operasi militer dan misi kemanusiaan Indonesia sering berjalan efektif. Prajurit mengerti peran masing-masing tanpa perlu membuktikan siapa paling kuat. Ketika tentara asing melihat latihan TNI, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Bukan hanya latihan fisik yang berat, tapi fondasi spiritual, moral, dan kemanusiaan. Itu sebabnya, dalam beberapa program multinasional, perwira asing sering mempelajari taktik TNI dalam operasi hutan, operasi laut sungai, evakuasi bencana, dan misi perdamaian. Di dunia modern yang banyak bergantung pada teknologi, TNI justru mengajarkan dunia. Teknologi penting, tapi manusia yang mengendalikan teknologi jauh lebih penting. Iya, benar. Dan nilai itu jarang ada di militer negara lain. TNI mengajarkan dunia bahwa latihan tentara bukan sekadar otot, senjata, atau seragam. Latihan sejati adalah tentang mental yang kuat, karakter yang tegas, loyalitas kepada rakyat, dan kemampuan membantu manusia lain. Inilah sebabnya Indonesia tidak hanya dihormati karena senjata, tapi karena nilai-nilai kemanusiaan yang ditanamkan pada prajuritnya. Ketika banyak negara bertanya, bagaimana membentuk tentara yang benar, Indonesia hanya menjawab, lihat TNI, lihat rakyatnya, lihat persatuannya. Kita sebagai anak bangsa patut hormat dan bangga. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian bangga dengan Indonesia, jika kalian percaya bahwa kekuatan negara ini berasal dari rakyatnya, dukung channel Indonesia Stronger dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa dan terima kasih. Guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama ya guys ya, bagaimana dunia terkejut melihat bagaimana latihan ekstrim yang dilakukan oleh TNI Indonesia. Mereka mengatakan ini latihan yang tidak sangat wajar, ini sangat di luar dugaan, di luar jangkauan ya guys ya. Mereka mengira bahwa latihan seperti itu tidak ada yang dilakukan oleh di mana-mana negara, tetapi apabila mereka bergabung dengan TNI Indonesia saat berlatih, maka mereka akan terkejut bagaimana mereka melihat latihan ekstrim yang dilakukan oleh TNI Indonesia. Mereka bahkan tidak berani mengikutinya ya guys ya, karena saking ekstrimnya. Dan ada juga yang mengikuti tetapi mungkin mereka tidak sampai tahap seperti TNI Indonesia ya guys ya. Semua latihan-latihan yang dilakukan oleh TNI Indonesia itu adalah satu latihan yang untuk memperkuat pertahanan dan juga mental TNI Indonesia tidak mudah rapuh ya guys ya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Latihan TNI walaupun mereka ekstrim, tetapi semua latihan itu menghasilkan seorang anggota militer yang sangat kuat, tangguh, mentalitinya kuat, tidak mudah terhempas, tidak mudah rapuh. Apabila ada yang menyerang, bahaya yang menyerang di depan, mereka siap siaga dalam menjaga keamanan baik itu di Indonesia maupun di dunia ya guys ya. Itu yang kita harapkan, itu yang kita suka, dan itu yang kita banggakan dari anggota militer Indonesia, TNI Indonesia yang selalu berjuang menjaga kedaulatan demi negara, negara tercinta Indonesia tetap kokoh selamanya. Itu adalah TNI, dari rakyat untuk rakyat. Itulah TNI ya guys ya. TNI berasal dari rakyat yang bersatu padu dan juga menghasilkan juga TNI yang berhikmat ataupun bekerja ataupun berjuang untuk rakyatnya juga, rakyat Indonesia juga. Setiap jiwa anak Indonesia adalah prajurit yang dikomandai TNI. Bravo TNI, sangat luar biasa ya guys ya. TNI adalah kebanggaan rakyat Indonesia. Bravo TNI, kita bangga terhadap TNI Indonesia karena mereka bisa dijadikan sebagai contoh untuk anggota militer-militer di luar sana. Mereka melihat bagaimana anggota militer Indonesia, bahkan mereka pun bersedia ikut latihan bersama dengan anggota TNI Indonesia. Mereka ingin merasakan bagaimana sih ekstrimnya latihan anggota TNI Indonesia ya guys ya. Mungkin sebagian daripada anggota militer luar negeri bisa mengikuti latihan daripada anggota TNI Indonesia, tetapi banyak juga yang mereka yang menolak karena saking ekstrimnya latihan tersebut. Kita doakan yang terbaik untuk anggota militer Indonesia, khususnya TNI. Semoga mereka selalu bersatu padu dalam menjaga keamanan di Indonesia
Indonesia maupun di tingkat global. Mereka selalu memperjuangkan perdamaian dunia. Kita doakan yang terbaik dan juga untuk generasi-generasi berikutnya, semoga mereka bisa mengikuti jejak-jejak para senior-senior seperti anggota militer sekarang, dan mereka bisa tumbuh menjadi sosok anggota TNI yang kuat, tangguh, dan juga mempunyai mentaliti yang kuat seperti para senior-seniornya yang sekarang. Oke lah guys, Makci rasa itu sajalah video kita hari ini ya guys ya. Minta maaf atas segala kekurangan video Makci, dan terima kasih untuk Anda sudah menonton video Makci dari awal sampai habis. Kiranya Anda ingin menambahkan komentar, silahkan berkomentar di ruang komentar ya guys ya. Yang penting berkomentarlah secara positif. Terima kasih untuk semuanya. Kita ini saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.